Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Come on, give God a shout of praise! Oh, we thank you, Lord! I've seen you do it before.
Yesus Tuhan, perkenalkan nama saya Hambal Abraham, saya berasal dari Bandung, dan di Bandung saya menjabat sebagai Kepala Subdepartemen Teens atau yang mungkin lebih familiar disapa dengan remaja. Di sini saya belajar soal yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan yang gak cuma berasal dari teori doang, tapi kepemimpinan yang ada prakteknya. Yang saya percaya kalau ini kita belajar di kehidupan asli, ini suatu hal yang mahal banget. Tapi di sini kita bisa belajar hal-hal yang basic, tapi ini penting dan merupakan dasar bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen dan juga sebagai calon-calon pemimpin. Yesus Tuhan, perkenalkan nama saya Humble Effendi. Saya dari Bandung, menjabat sebagai salah satu ketua youth di GB Sukawarna Bandung. Ada begitu banyak value, dasar-dasar dari kepemimpinan yang mungkin gak ditemuin di tempat lain, tapi saya bersyukur bisa temuin di Bootcamp Humble ini selama 3 hari 2 malam. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua, mari bergabung bersama-sama karena kalian semua akan ngalamin sesuatu yang baru, pengalaman yang tidak pernah teman-teman alamin sebelumnya, dan terima sesuatu yang benar-benar mengubahkan hidup teman-teman semua. Yesus Tuhan. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Bersama saya Peter, berikut GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada pukul 8 pagi. Untuk ibadah online dapat diakses pada pukul 5 sore melalui YouTube channel gereja. Kegiatan doa 10 hari Pentakosta dilaksanakan mulai tanggal 19 Mei sampai 28 Mei. Bagi jemaat yang rindu mengalami lawatan Tuhan, dapat mengikuti kegiatan doa tersebut yang dilaksanakan tiap pukul 7 malam di gereja. Jangan lupa hari Minggu ada ibadah Kids Chosen yang diadakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya agar dapat hadir di ibadah Kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup Kids. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Hakim-Hakim 5 ayat 21b. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Demikian GPI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu, atas karunia-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk Tuhan memuaskan setiap kerinduan kami akan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang hadir Engkau ada di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami ya Bapa. Engkau yang berkati ibadah kami pada hari ini, Engkau jauhkan hal-hal yang mengganggu suasana ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar.
Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya undang Bapak Ibu dan bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung.
itulah karyamu. Kau beri sekali lagi kata kesempatannya, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia.
Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Kami siap memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Boleh colek kanan kirinya. Ayo kita terima sukacita yang dari surga. Terima sukacita surga. Itu adalah kekuatan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga bagiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi Tuhan Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, kita mau bersorak-sorai. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita surga nyata penuhi kami. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita masih mau bersorak-sorai, amin. Kita mau mengangkat sorak-sorai atas Tuhan. Yes, kita mau bersyukur. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab sekali lagi dari depan sampai belakang. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kaki kita akan melompat ke Tuhan bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 berikan sorak-sorai untuk Tuhan lebih dahsyat lagi. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama mengangkat doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kemenangan. Kemenangan yang Kau berikan bagi kami Bapa.
Sehingga kami ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih-Mu. Dan biarlah hari-hari ini Bapa, Roh Kudus menuntun kami 5 generasi GBI Gunung Padang. Supaya kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena hanya Engkau yang patut disembah. Tuhan, terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang, kami bersatu hati. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa Bapak Pendeta Rubin Adri Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga teringat akan para gembala pembina kami. Kami bawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami bawa Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kalau Engkau memilih mereka untuk menuntun kami. Saat ini Tuhan, kami jemaat-jemaat, Tuhan kami berdoa bersatu hati. Bagi para pemimpin dan pembina kami, di dalam nama Tuhan Yesus, ada urapan Tuhan, ada kekuatan yang besar, ada semangat Tuhan. Roh Kudus tinggal menjadi satu dalam hidup dan kehidupan mereka Bapa. Dan terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan mereka kekurangan Bapa. Mereka selalu tercukupi Bapa, apa yang mereka perlukan, baik untuk pelayanan mereka, bahkan untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapa, sampai saat ini Tuhan, mereka selalu ada bagi kami, karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan mereka. Tuhan, kami juga membawa Tuhan majelis jemaat GBI Gunung Padang hari-hari ini Bapak, apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai majelis jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Kami bersatu hati bergandengan tangan Bapa, supaya Tuhan perkembangan pekerjaan-Mu di GBI Gunung Padang bisa berkembang. Dan kami siap menuai jiwa Tuhan di Purbalingga untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk tanah yang lebar, tanah yang luas Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah punya tempat yang lebar, anak-anak sekolah minggu sudah tidak lagi sesak-sesakan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberikan tempat itu bagi kami, dan kami bersuka cita Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi jemaat GBI Gunung Padang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kado yang terbaik. Sukacita selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Di pagi yang indah ini Bapak, kami bawa seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Engkau mengenal kami satu persatu dengan apa yang menjadi tantangan hidup kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau tahu Bapak, tapi kami berdoa, kami bersatu hati. Kami bersepakat bahwa setiap proses hidup kami, setiap tantangan hidup kami sudah terselesaikan. Kami sudah diberikan kemenangan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Berkat keuangan rohani selalu mengalir dalam kehidupan kami. Karena kami pegang firman-Mu. Mazmur 23 terjadi bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapak. Ketika kami datang ke rumah-Mu, Engkau memberkati kami di dalam rumah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami katakan shalom buat Indonesia. Kami katakan shalom buat Purbalingga, kota kami. Kami percaya Indonesia akan dimenangkan Tuhan. Kami percaya Purbalingga akan dimenangkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami, kota kami, apa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Purbalingga, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya tercukupi Bapak. Kau memberkati semua apa yang menjadi usaha-usaha, apa yang menjadi berkat bangsa kami, apa yang menjadi berkat kota kami, bisa dikelola Tuhan. Dan kami semua merasakannya. Terima kasih Tuhan. Dan kalau hari ini kami membawa persembahan kami, Tuhan terimalah persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami menjadi sesuatu yang bau harum di hadapan-Mu. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang yang membutuhkan Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hendro. Di dalam nama Tuhan Yesus, api Tuhan, roh Tuhan
mengalir dalam hidupnya saat ini. Ketika dia berdiri di depan, Tuhan Yesus yang berbicara melalui mulutnya. Dan kami semua Tuhan bisa menangkap firman ini. Dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Amin. Hanya dekat kepadamu ya Bapa, jiwa kami aman tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa
biasa. Pujian ini mengingatkan kepada kita, Dia yang mengenal hatimu dan hatimu. Apa motivasimu saat ini kau datang di hadapan Tuhan? Apakah sebagai kegiatan orang Kristen kau datang? Atau memang jiwamu itu haus akan Dia? Dan Dia pun akan mengerti. Bahkan setiap beban, setiap persoalan hidupmu, Dia pun mengerti. Dia pun akan mengangkat dan memberimu kekuatan yang baru. Kalau motivasimu itu memang benar di hadapan Tuhan. Engkau yang mengerti hatiku Tuhan, itu yang ku tahu. Engkau yang mengerti hatiku, Engkau yang tahu Tuhan. Oleh sebab itu kami taruh kepada mezbah-Mu Tuhan. Kami taruh kepada mezbah-Mu sebagai persembahan. Kami percaya ada kekuatan, ada gairah, ada kemampuan yang daripada Allah akan menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Bagi yang rindu kepada Tuhan, nyanyikan secara lembut, secara sungguh-sungguh. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Kami sujud di hadapan Tuhan, inilah yang ku kami menyembah-Mu Tuhan. Kau menjaga hati, kami menyembah-Mu supaya kehidupan, terima kasih, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Sidang menyembah, kami menyembah. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan sekali lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu yang baru. Dalam keterbatasanku sebagai hamba, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya pengurapan Allah yang baru itu yang kami rindukan. Bapak tolong, berikan pengertian yang baru, supaya kami jemaat-Mu pun dapat mengerti akan kebenaran-Mu.
Sekali lagi Bapa, berikan hikmat-Mu untuk kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih tim. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dekat dengan Allah. Ya. Kita mau belajar bersama-sama tentang dekat dengan Allah. Kita baca terlebih dahulu dalam Mazmur 63. Mazmur 63, ini satu pasal ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini sekali lagi maaf ya Bapak Ibu, saya undang Bapak berdiri lagi. Kita mau baca bersama-sama, kan ayatnya panjang ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nanti saya bacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan bacakan ayat yang genap, ayat yang ke-12 akan kita baca secara bersama-sama. Yaitu tentang kerinduan kepada Allah. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Amin. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Sama-sama. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Mulut orang yang mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada suatu pandangan yang berhubungan dengan dekat dengan Allah, yang dalam hubungan ke gereja. Ya. Ada orang yang mengatakan, semakin sering kita ada di gereja, semakin kita dekat dengan Allah. Ya karena Bapak setuju atau enggak? Bapak Ibu setuju atau enggak? Apa? Mengapa enggak setuju? Kan baik. Semakin kita ada di gereja, ya kan? Berarti kita semakin dekat dengan Allah. Setuju? Tetapi ada benarnya juga atau enggak? Ada benarnya atau enggak? Berarti orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang ada di gereja. Kira-kira setuju atau enggak? Apa? Bisa iya, bisa. Berarti satpam gereja paling orang dekat dengan Allah. Setuju atau enggak? Loh, iya betul enggak? Kenapa? Pak satpam gereja 24 jam ada di dalam gereja. Betul enggak?
Ya. Memang kadangkala ada benarnya orang ke gereja menunjukkan orang itu dekat dengan Allah. Betul? Orang ke gereja itu menunjukkan orang itu dekat dengan Allah. Karena ada waktu-waktu tertentu memang kita dianjurkan ada di gereja. Ya kan? Makanya seringkali banyak yang berpandangan mungkin saat ini ya jadi masa online adalah masa yang betul-betul masa yang kalau tidak ditanggapi secara benar malah menjadi aji mumpung. Ya kan? Kenapa? Orang kebanjur apa? Lah, sama saja lah. Gak usah ke gereja. Di rumah saja dengarkan mau milih siapa? Pak Gilbert? Bisa ya kan? Mau milih khotbahnya Pak Erastus? Bisa. Mau tiap minggu mau milih khotbahnya Pak Niko? Bisa. Benar gak? Lebih enak daripada dengarkan khotbah yang di gereja. Kadang-kala orang mudeng. Ya kan? Ya. Lebih enak yang di rumah. Tapi sekali lagi, kita jangan terjebak. Ya kan? Memang, ya maaf, mungkin penyampaian firman kadangkala tidak dimengerti oleh semua orang. Ya kan? Apalagi maaf kata. Yang ngomongnya pakai bahasa Inggris yang jauh itu malah bagi si mbok-mbok bingung. Iya kan? Artinya apa? Iya kan? Makanya bagi seorang penyampai firman itu harus bisa menyampaikan sebenarnya. Menyampaikan kata-kata yang sederhana. Ya kan? Sekali lagi. Sangat beda. Onset dengan online itu beda. Ya kan? Kalau memang waktu itu keadaan COVID, oke lah, kita bisa nerima. Tetapi ketika COVID sudah dicabut, onset itu harus. Kenapa? Onset adalah bagian satu tanggung jawab yang Tuhan tunjukkan. Ya kan? Jangan salah satu, Ibrani mengatakan, jangan jauh engkau dari pertemuan ibadah. Ya kan? Kita mau belajar bersama-sama. Memang dekat dengan Allah tidak diukur dari seberapa sering kita ada dalam gereja. Ya kan? Dekat dengan Allah tidak diukur seberapa sering kita ada di gereja. Tetapi lebih ditunjukkan. Dekat dengan Allah itu memiliki ciri-ciri. Sekali lagi, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah itu pasti memiliki ciri-ciri yang Alkitab katakan. Setuju? Nah, apa ciri-ciri itu? Nah, kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama dari Mazmur 63 ini. Yang pertama, ciri yang pertama. Itu dilihat dari ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah, saya katakan pada bagian yang pertama, ciri pada bagian yang pertama, yaitu orang yang dekat dengan Allah ada kekuatan di saat krisis. Itu ciri yang pertama. Mengapa saya ambil ayat ini atau kata-kata ini ada kekuatan di saat krisis? Itu diambil dari ayat yang pertama. Memang ayat itu tidak kelihatan, yaitu Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Cerita tentang padang gurun Yehuda yaitu menunjuk kepada usaha Saul untuk
membunuh Daud. Sekali lagi, padang gurun Yehuda ini menunjuk kepada Saul untuk membunuh Daud. Ya. Nah, padang gurun ini kalau kita lihat dalam 1 Samuel 22 ayat yang pertama, coba dilihat dulu, kita buka. 1 Samuel, kita buka sebagai referensi. 1 Samuel 22 dikatakan, lalu Daud pergi di sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Disebut Daud lari di Gua Adulam. Nah, ketika saya buka referensi tentang Adulam, ya, Adulam itu adalah sebuah kota di Yehuda. Sekali lagi, Adulam adalah sebuah kota di Yehuda yang terletak di dataran rendah yang subur atau disebut Sevela. Kira-kira di pertengahan antara Bethlehem dan Lakis. Saya coba tadi buka. Saya buka di peta, ya. Kalau bagi yang pernah pergi ke Israel akan lebih jelas. Satu contoh, ini adalah Yerusalem, gampangnya ya. Ini adalah Yerusalem. Bethlehem itu agak sedikit di sini. Di bawah. Bethlehem dan Yerusalem itu adalah kota yang berdekatan sebenarnya. Sekitar di peta itu sekitar 9,5 kilo. Nah, kemudian yang dikatakan Adulam itu dia ada di sebelah barat daya. Barat daya itu sebelah sini. Jadi dia ada di sebelah, paham ya? Dia ada di sebelah sininya. Dia ada di sebelah sini. Antara jarak daripada Yerusalem dan Adulam itu berkisar 26 kilo. Ya. Jarak antara Yerusalem dan Adulam itu 26. Ini coba tampilkan gambarnya. Gua. Nah, besar. Ini adalah gambar keadaan. Saya ngambil satu gambar tentang gua di Adulam. Salah satu bentuknya begitu. Memang tempat itu adalah tempat gunung batu yang memang ada banyak gua-guanya. Dan rupanya tempat inilah yang dipakai oleh Daud ketika dia bersembunyi. Ya kan? Ketika ditanya, enak tak enggak ketika ada dalam keadaan posisi ini? Gak enak Bapak Ibu. Ya. Sebagai orang yang dikejar itu gak enak. Sebagai orang yang mengalami masa pelarian itu gak enak. Dia mau dibunuh gak enak. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat dalam posisi ini, di dalam keadaan yang terpuruk pun, di dalam keadaan yang tidak mengenakan pun, Daud masih bisa untuk mencari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di saat tidak mungkin pun, Daud masih bisa mencari Tuhan. Dan disitulah Allah begitu mencintai Daud. Ya. Karena kecenderungan manusia, di saat sulit, aduh, aku ini banyak persoalan. Nanti saja kalau aku sudah tidak ada persoalan. Hidup itu identik dengan persoalan. Saya mau bertanya, jujur. Siapa yang semalam membaca renungan harian dari GBI? Jujur. Ada? Semalam? Masa enggak ada semua? Renungan GBI Mesbah Keluarga. Kalau keluarga saya ada, pasti baca.
Karena saya yang memberikan apa? Renungan. Jadi keluarga saya pasti ada. Yang lainnya? Tentang apa? Tentang apa? Kalau judulnya tentang mengalami Tuhan. Betul ya? Yakobus 1. Betul ya? Yakobus 1 itu kan tentang Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, saya cuma ketika doa saya baca renungan itu saya pun mendapatkan satu meskipun ayat itu berapa kali saya baca. Mungkin sudah puluhan kali. Tetapi intinya orang yang mengalami Tuhan itu dalam arti bahasa yang gampang, mengalami Tuhan itu orang yang mengalami pengalaman pribadi. Ya. Mengalami Tuhan itu mengalami pengalaman pribadi. Saya ngomong sama keluarga di rumah, kekristenan yang benar, itu kekristenan yang harus mengalami pengalaman pribadi. Setuju? Sekali lagi saya ulangi, seorang Kristen harus, tanda petik, harus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Setuju atau enggak? Sebab mengapa? Kalau kita sebagai orang Kristen enggak mengalami pengalaman dengan Tuhan, sering saya katakan, percuma Bapak, Ibu, Saudara semua ada di tempat ini. Kenapa? Kita ada hanya sebagai rutinitas. Tapi beda. Kalau orang mengalami pengalaman pribadi, orang itu akan digerakkan oleh karena apa? Rasa cinta. Kalau bicara masalah pengalaman pribadi, itu bicara apa? Mujizat, setuju? Makanya sering saya katakan, orang Kristen gak tahu besar ataupun kecil harus pernah mengalami mujizat. Kenapa? Dengan mujizat kita akan dikuatkan. Makanya ketika kalau kita baca dalam Yakobus 1, dikatakan anggaplah kebahagiaan. Betul? Dan ayat yang ke-12 dikatakan berbahagialah. Ketika ada dalam percobaan dikatakan berbahagia. Ya kan? Dan yang ayat ini pernah memang saya khotbahkan. Percobaan dan ujian itu beda. Percobaan dari keinginan diri sendiri. Ya, kalau ujian itu dari sisi pandang untuk kita meningkatkan karakter, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan. Itu ujian. Makanya ketika kalau dibaca coba dibuka dalam Yakobus 1. Ya, dalam Yakobus 1 ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, coba. Nah, di situ kita akan melihat ujian 2 ayat 2. Ujian terhadap imanmu. Jadi iman itu harus diuji. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya orang beriman, itu harus diuji. Makanya ketika ada masalah, itu adalah bagian daripada ujian. Setuju? Karena apa? Sebab ujian terhadap imanmu. Iman itu harus diuji lewat masalah. Supaya apa? Sekali lagi. Supaya itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Itu kalau pernah saya juga katakan, itu berarti ketabahan. Berarti ketahanan. Ya kan? Ujian terhadap imanmu menimbulkan suatu ketabahan, menimbulkan suatu ketahanan. Baru ayat yang selanjutnya, keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang
ngerti maksudnya buah yang matang itu apa? Interpretasinya itu apa? Berarti buah itu apa? Buah yang matang itu buah yang siap dimakan. Betul? Setuju ya? Buah yang matang itu adalah buah yang siap dimakan. Atau digambarkan buah yang siap untuk dinikmati. Buah yang matang itu buah yang siap untuk dinikmati. Dan itulah ketika diinterpretasikan, ditafsirkan, itu bisa berarti mujizat. Kenapa? Mujizat itu bisa dinikmati. Amin. Ketekunan itu akan membawa mujizat. Ketekunan itu akan membawa sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dengan ketekunan, dengan engkau bersama Allah, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Karena kekristenan adalah hidup tiap hari bersama dengan Tuhan, melangkah mujizat demi mujizat. Well, saudaramu sebelah kanan kiri, ingat, mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Amin. Sekali lagi, nggak enak. Ketika ada di padang gurun nggak enak. Saat di krisis itu nggak enak. Coba keluarkan foto. Saya tuh baru tadi pagi ingat foto. Ini maaf, ini saya foto karena ini foto ini di dekat dapur. Kalau istri saya tahu guyu gitu. Ya. Tapi kata-katanya itu saya sangat terberkati. Mengatakan demikian. Meskipun krisis telah melemparkan aku ke titik yang paling rendah. Katakan apa? Namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Sebab mataku tertuju kepada Tuhan Yesus yang pernah mati di kayu salib, disalib dan bangkit dalam. Ya. Amin. Ketika engkau ada dalam krisis pun, ketika engkau ada dalam kesesakan pun, seperti Daud, ingat, akan selalu ada kekuatan yang baru. Makanya, ini kalau dikhotbahkan, ini saja bisa sampai selesai. Nanti nggak sampai bab yang kedua maupun ketiga. Kenapa? Saya ketika membaca ini pun saya teringat lagi. Mazmur, coba dibuka. Mazmur 84, ayat yang 6 dan 7. Ini pemazmur mengatakan apa? Saya juga ketika saya membaca ayat ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Jadi orang yang ada di dalam kekuatannya di dalam engkau. Yang dikatakan apa? Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu maksudnya ngerti? Perjalanan. Ya, ziarah itu perjalanan. Orang yang ada kekuatannya dalam Tuhan itu mengadakan perjalanan dalam kehidupan. Apa? Selanjutnya, 7. Apabila melintasi lembah baka. Paham maksudnya lembah baka? Memang di Alkitab tidak disebut. Saya mencari tempat nama lembah baka itu enggak ada. Tetapi ini bentuk suatu penggambaran daripada Daud. Lembah baka itu berbicara lembah kekelaman. Sekali lagi, lembah baka itu berbicara kepada lembah kekelaman. Apabila aku melintasi lembah baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat katakan? Mata air. Lembah baka akan dibuat Tuhan menjadi tempat bermata air. Atau dalam arti saya katakan, kesusahan pun dapat Tuhan buat menjadi sukacita. Amin. Kesusahan pun akan Tuhan buat menjadi kegembiraan. Jika apa? Jika engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan.
Dan kalau saya kembali kepada ayat 1 Samuel 22, ayat yang kedua. Dikatakan apa? Buka lagi. 1 Samuel 22 ayat yang kedua. Ayat yang pertama yaitu Daud ada dalam gua adulam. Ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar. Tukang piutang, orang yang sakit hati. Terus kemudian, maka ia itu Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia kira-kira ada 400 orang. Paham ayat ini? Di dalam pengejaran orang buronan, Tuhan masih angkat Daud menjadi aneh kan? Saat dalam kesusahan, Tuhan pun masih bisa angkat Daud menjadi pemimpin. Dan percayalah Bapak Ibu semua, meskipun engkau pun ada dalam masalah, meskipun engkau pun ada dalam masalah kesesakan yang berat pada saat ini, Tuhan pun masih bisa menolong dan mempromosikan saudara. Cuma apa? Taruh kekuatanmu kepada Allah. Inginkan taruh kekuatanmu kepada Tuhan. Yang pertama tadi, ciri orang yang dekat dengan Allah, ada kekuatan di saat krisis. Yang kedua, ada kerinduan pada Allah. Daud memberikan suatu penggambaran, ayat yang kedua, bagaikan tanah kering. Ini pun ada lagunya. Ada lagunya kan, lagu ini. Bagaikan tanah kering, ya kan? Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Tahu lagi itu? Ku rindu selalulah hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, haus akan mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, dipulihkanku, mengalirlah oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, amin, di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Hanya Roh Kudus yang dapat memulihkan. Hanya Roh Kudus yang dapat memuaskan hidup. Daud pun mengerti. Kata mencari memang bisa berkata, ayat yang kedua itu memang mencari. Atau menunjuk kepada ada upaya yang sungguh-sungguh. Atau ada rasa usaha.
yang sungguh-sungguh, sehingga kan dia dapat melihat hasilnya. Itu mencari. Secara cepat, rasa haus, ia dikatakan, ia haus, dikatakan ayat yang kedua, jiwaku haus. Haus itu menunjuk kepada memang kehausan. Yaitu menunjuk kepada ada kebutuhan yang mendesak akan air. Dan yang menarik, pada kata yang ketiga, tubuhku rindu kepadamu. Penggambaran tubuhku rindu. Saya sempat bingung, jujur aja sempat bingung. Ketika saya baca nats ini, ketika saya melihat daripada bahasa asli, kok arti dari bahasa asli secara harafiah itu menunjuk pada pingsan. Kata rindu itu diterjemahkan pingsan. Saya coba lagi ngelihat, saya coba lagi buka. Nah, rupanya ada penjembatani itu memiliki arti pingsan karena rindu. Atau kalau mungkin bahasa sini disebut rindu bukan kepayang. Pernah dengar? Nah, maksudnya rindu banget. Rupanya penggambaran daripada Daud, dia itu rindu banget kepada Tuhan. Dan itu dia ungkapkan kerinduannya. Dan dia ungkapkan pada ayat yang ketiga sampai secara cepat ayat yang ke-9. Yaitu apa? Demikian aku memandang. Ini satu bentuk penggambaran. Kerinduannya itu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Aku memandang akan kemuliaan Tuhan. Aku memandang akan kebesaran Tuhan. Dan dicatatkan lebih jauh. Ayat selanjutnya. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Itu bentuk-bentuk pujian. Bentuk-bentuk pengagungan Daud katakan. Karena dia ngerti, dia mengalami bahwa memang Tuhan adalah penolongku. Bahwa memang Tuhanlah yang telah mengangkatku. Bahwa Tuhanlah yang telah melepaskanku dari jerat burung. Bahwa Tuhanlah yang membuat aku sampai saat ini. Dan Daud pun tahu akan hal itu. Sehingga tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak rindu kepada Allah. Dan itu yang mendasari. Dan itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Bagaimana kita dekat dengan Allah. Kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Iya kan? Kita telah merasakan mujizat demi mujizat. Makanya saya katakan, kalau kita orang Kristen gak ngalami mujizat, percuma jadi orang Kristen. Gak usah jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu harus mengalami mujizat. Ya kan? Dan mujizat itulah akan membentuk kepada kita untuk kita bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua berkenanmu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku.
hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melewati. Sekali lagi, bangun kerinduanmu di hadapan Allah. Engkau ada di tempat ini, jangan alasan aku orang penak karo Pak Pendetane kok dibesuki. Karena ini hari Minggu, aku mau ke gereja. Rusa itu kalau dehidrasi, paham ya? Dehidrasi itu kurang minum sedikit aja. Put daripada rusa mengeluarkan Bani Korah memuji, ya. Dia menyadari bagaimana kerinduannya kepada Allah digambarkan seperti rusa yang
bersorak-sorai buat Tuhan. Oh, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan yang sampai hari ini kami alami, kami rasakan. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dan kau boleh menikmati kebersamaan-bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan berkati semua hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayan dalam ibadah ini. Engkau terus melengkapi, engkau terus mengurapi. Supaya di pelayan-pelayan mereka selanjutnya, mereka engkau terus pakai untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu dan kita akan pulang menerima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi hari ini. Tuhan juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita semuanya. Dia yang menyinari engkau dengan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang besar, yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Serta kasihnya yang telah Dia nyatakan buat kita lewat putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati buat kita, menebus dan menyelamatkan kita semuanya. Serta persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.